Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Serambi Islami, yang mana tiap pagi Kamis kita belajar bersama tentang ilmu tasawuf. Nabi pernah menegaskan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhabbatil ulama. Kita dituntut untuk belajar atau mengajar, paling tidak kita menjadi pendengar bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru kita itu memiliki manfaat untuk dunia dan akhirat nanti. Amin. Amin. Insya Allah nanti kita akan mengkaji tentang tema-tema yang relevan, karena ilmu tasawuf ini pondasi pentingnya adalah tentang hati. Bagaimana arus utama yang saat ini terjadi di dunia modern membuat hati kita butuh tentang dengan spiritual itu sendiri. Banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang terjadi saat ini tentunya kurang dari paham ilmu agama. Dan ternyata tema kita kali ini akan membahas tentang terorisme atas nama Islam. Jadi Islam ini cukup cukup dirugikan. Bagaimana aksi terorisme ini tidak hanya merusak properti, tapi juga merusak generasi-generasi. Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Saya sapa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Syekh? Alhamdulillah sehat. Saya selalu tersenyum ini. Ini menandakan beliau sehat-sehat saja. Sehat saya? Alhamdulillah. Saya juga ditemani oleh Ustadz Deden, Kori, Ustadz Mula. Sehat? Alhamdulillah. Di sini juga ada ibu-ibu cantik ini. Tapi bajunya sudah lunas belum? Udah lunas. Ini ibu-ibu jamaah dari Asy-Syifa Sunter Jakarta Utara yang dipimpin oleh Indah Safitri SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, kita segera dengarkan langsung. Kita simak baik-baik. Sebagai pendahuluan Syekh tentang tema kita kali ini, yaitu terorisme atas nama Islam. Silakan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi al-awwali bila bidayah, wal akhiri bila nihayah, al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, mari hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir. Nabi menyebutnya hatinya pandai bersyukur. Sebab setiap detik, setiap napas kita selalu hadir kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Di pagi hari yang cerah ini, mari siapkan qalbu dan pikirannya untuk mengkaji ilmu tasawuf, ilmu yang selalu menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, membeningkan hati kita, sehingga pikiran kita tercerahkan. Melihat sesuatu selalu positif, selalu ada hikmahnya. Di balik musibah sekalipun, selalu musibah, selalu hikmah ada. Itulah ilmu tasawuf. Dan judulnya adalah terorisme atas nama Islam. Wah, ini serem ya Bu ya. Terorisme ini. Ya, ini dikaji penting. Tadi Ustadz Dayu menyampaikan ini kerugian yang besar bagi Islam dan umat Islam dengan hadirnya terorisme atas nama Islam. Terorisme itu satu tindakan yang disengaja kemudian menimbulkan kepanikan, ya, menimbulkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat kita atas nama Islam. Wah, ini sangat kontradiktif. Justru Islam itu adalah, kalau kita lihat, yang memiliki agama ini Allah. Walillahi dinul kholis.
Milik Allah lah agama yang suci, agama yang murni ini. Nah, sementara kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama yang mulia. Dari 99 yang mulia, Ustadz Dayu, dalam Al-Quran diteliti, yang paling banyak muncul 2 kata, 2 nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang dimustaq akar katanya dari rahmah, kasih sayang. Jadi bertolak belakang dengan terorisme. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, ini yang muncul dalam Al-Quran 2 nama yang paling banyak. Adapun nama Allah yang Al-Qahar, Maha Memaksa, sekali 2 kali saja. Nah, lalu Nabi kita yang diutus yang terakhir disebutnya Nabiur Rahmah. Nabi yang menjadi rahmat, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad ke muka bumi ini kecuali menjadi rahmat, kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Ini kalimatnya alamin, Ustadz Deden, jamak, bukan alam manusia saja, bukan alam jin saja. Semua makhluk dapat rahmatnya dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ajarannya membawa rahmat, bukan bawa teror, bukan bawa sesuatu yang membuat orang jadi panik cemas. Nah, maka oleh sebab itu, ini adalah satu gambaran bahwa Islam, Allah yang memilikinya, Nabi akhir zaman yang diutusnya, semuanya mengandung rahmat atau kasih sayang, kelembutan. Baik, Syekh, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Kita lanjutkan kajian kita kali ini. Tadi ada point of view dari Syekh, bahwa dalam Al-Quran itu banyak terma atau kata-kata yang disampaikan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Tapi secara faktualnya Syekh, ini data ini, kita bicara data nih Syekh. Kalau kita lihat skala dunia, di barat ya, ternyata terutama di Inggris, justru bukan Islam yang dirugikan. Artinya Islamophobia ini hampir 52% ini kebencian itu terhadap Islam. Yeah. Karena mereka menganggap bahwa jangan-jangan Islam di Indonesia ini bibit terorisme. Bahkan di dalam indeks terorisme itu negara kita puncak dalam 10, peringkat ke-10 gitu. Artinya apa yang salahnya? Orangnya atau agamanya? Bagaimana sih? Kita lanjutkan kajian kita kali ini, Syekh. Ya, baik. Ini untuk menjawab pertanyaan Ustadz Dayu nih. Ada satu tafsir nih, Ibu-ibu. Kenal nggak tafsir ini? belum pernah lihat nih, Syekh. Ini Ibu-ibu namanya tafsir Rawai'ul Bayan fi tafsir Ayatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Tafsir ini masuk dalam maudhu'i, jadi judul per judul, membahas judul per judul dalam Al-Quran. Salah satunya yang diangkat adalah tentang perang, ayat-ayat perang di dalam Islam. Nah, tadi kan Ar-Rahman Ar-Rahim, iya. Kok ada perintah perang? Nah, jangan marah dulu. Jadi begini, perjuangan Nabi, dakwah Nabi itu dibagi 2 oleh para ulama. Ada Makkiyah di Mekah, karena memang Nabi orang Mekah. Kemudian ada Madaniyah, Nabi setelah hijrah pindah ke Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah. Ketika dakwah Nabi, wah cacian luar biasa. Tindakan-tindakan teror luar biasa. Tapi Nabi dan para sahabatnya yang sedikit itu, Allah perintahkan tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Malah idfa' billati hiya ahsan. Balas kejahatan mereka dengan kebaikan. Bisa nggak Bu, orang berbuat jahat, kita balas kebaikan, bisa apa nggak kita kira-kira? Nabi diperintahkan dan para sahabatnya
membalas kejahatan kafirin dengan kebaikan. Isbir ala ma yaqulun. Kemudian ayat yang lain, bersabarlah engkau terhadap apa-apa yang mereka ucapkan. Sabar, dihina, dianiaya, bisa apa? Enggak. Sudah bisa apa belum, Bu? Ini berat sekali. Makanya disimpulkan, Nabi berada di Mekah dan di Madinah berdakwah, ilmu tasawuf yang dikedepankan. Apa ilmu tasawuf? Kesabaran hati. Makanya stok sabarnya jangan kurang. Kesabaran, kemudian lawan kekerasan dengan kelembutan, kejahatan balas dengan kebaikan. Ini semua adalah ajaran ilmu tasawuf yang indah, yang tinggi akhlaknya. Bayangkan 13 tahun Nabi diperintahkan seperti itu. Bahkan dalam satu ayat, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Rahman itu, yaitu para nabi dan para sahabat ketika di Mekah, mereka kalau berjalan di muka bumi hauna, merendahkan diri, tidak sombong, tidak congkak, tidak gini, Pak. Takabir. Sopan, merendahkan diri. Bahkan wa idza khatabahumul jahiluna, ketika orang-orang jahil menyapa mereka dengan kebodohannya, dengan caci maki, ujaran kebencian, qalu, mereka membalas salama, salam. Bayangkan, dibalas dengan salam, selamat engkau. Ini adalah luar biasa. Maka 13 tahun di Mekah yang dilatih adalah jiwanya. Maka ilmu tasawuf adalah melatih jiwa, membersihkan jiwa, mencerdaskan kaitan dengan spiritualnya. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat. Nah, lalu kapan ayat perang datang ini? Ustadz Dayu. Konteksnya itu ya. Ketika Nabi sudah di Madinah, di tahun kedua Nabi di Madinah, kafirin maksa merang datang ke Madinah, perang. Terjadilah perang yang pertama dalam Islam yang disebut dengan perang Badar. Badar itu di mana? Di wilayah Madinah. Berarti yang datang ngajak perang yang di mana? Yang di Mekah. Inilah gambaran bahwa sekalipun ada perang, tapi nanti akan kita bahas. Perang karena diperangi. Bersifat defensif, bukan ofensif. Itulah perang sekalipun ada di dalam ajaran Islam. Ini jadi sentimen-sentimen yang dikemukakan oleh orang-orang yang Islamophobia nih, Syekh. Ya. Mereka melihat mungkin ajaran Islam secara sepihak ya. Atau melihat oknum ya. Tapi seharusnya kata Syekh tadi itu kita pelajari semua ajaran-ajaran kita ini secara holistik, secara sempurna. Tentunya dengan guru-guru yang memiliki kapabilitas yang sangat sempurna. Di sini sudah ada kursi kosong ini, Ustaz Deden. Kita undang ini sebagai bintang tamu kita untuk menambah perspektif kita dalam kajian kita kali ini. Saya undang beliau bernama Kiai Miftahul Huda LC, merupakan sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Silakan, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai. Allah subhanallah. Silakan duduk, Kiai. Ini Kiai Miftahul Huda ini baru sampai kita langsung tanya ini. Kurang sopan ini. Tapi gimana, Kiai? Beliau ini aktif di Fatwa MUI ini, merupakan komunitas atau organisasi para ulama-ulama yang mana konsensus atau ijma mereka ini akan didengar oleh umat-umat kita. Gimana, Kiai, dalam kasus terorisme ini, apa yang dilakukan atau sikap apa yang dilakukan oleh MUI dalam mengatasi terorisme ini? Silakan, Kiai. Terima kasih Ustadz Dayu. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian fikih, terorisme itu diistilahkan dengan kata hirabah. Dan hirabah ini termasuk jenis jinayah. Jinayah itulah tindak pidana. Dalam takrifnya Al-Muharib disebutkan man hamala 'alan nasi as-silah wa akhafahum.
Siapa yang mengangkat senjata atas manusia dan meneror, menakut-nakuti. Nakutin. Ini adalah terminologi daripada terorisme. Dan Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan atau mengeluarkan fatwa di tahun 2003 di dalam Istimewa Ulama Komisi Fatwa. Istimewa Ulama ini dihadiri Ketua MUI se-Indonesia, termasuk Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, dihadiri pula para kiai, para pimpinan PT KIN khususnya Fakultas Syariah. Salah satu keputusan Istimewa Ulama di 2003 itu menetapkan bahwa tindak terorisme adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Yang luar biasa. Atau extraordinary crime. Dan hukumnya adalah haram. Karena apa? Sangat beda antara jihad dengan terorisme. Kalau terorisme itu sifatnya irhabi, harokatun irhabiyah, gerakan menakut-nakuti. Bahkan tidak hanya menakut-nakuti, ada yang pembunuhan di situ, ada bom bunuh diri. Kemudian dia tujuannya adalah menakut-nakuti, bahkan membuat kerusuhan. Yang tujuannya adalah agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin itu semakin melemah. Kemudian metode dan caranya juga nggak terukur. Sasarannya siapa yang ditakuti, yang dibunuh itu nggak terukur. Beda dengan jihad. Kalau jihad itu kan sifatnya islahi, harokatun islahiyah, reform, perbaikan. Dan juga metodenya dia adalah terukur, siapa yang diajak untuk berbuat baik, sasarannya jelas. Dan metodenya juga jelas. Oleh karena itu ini perlu diluruskan. Jangan sampai atas nama agama Islam, atas nama tujuan tertentu, tetapi dia caranya dengan tidak tepat, tetapi dia menganggapnya adalah sebuah jihad. Ini yang perlu kita luruskan. Saya kira itu keputusan fatwa di tahun 2023. Ya, ini tahun 2003. Keputusan menjadi bahan regulasi lah. Tapi saya ingin kesen nih. Banyak orang yang, ini pelaku teror ya saya. Banyak yang mengeksploitasi kata jihad ini. Tadi kata saya tadi tentang perang. Kita boleh perang kalau kita diperangi. Dalam konteks apa kita bisa berperang? Tapi dalam memanainya jangan sampai kita dicap sebagai teroris ya. Gimana sih? Iya. Jadi gini, kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu, siapa kelompok yang melakukan teror atas nama Islam, itu kan. Nah, para sejarawan mengangkat bahwa ada seseorang yang mereka melakukan tindakan teror, membunuh, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagai khalifah yang keempat. Nah, dari kalangan Khawarij namanya. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam dan kelompoknya itu asalnya pendukung Sayyidina Ali. Ketika berperang Siffin, Sayyidina Ali dengan yaitu Muawiyah. Ketika Sayyidina Ali ditawari tahkim untuk bernegosiasi, menerima. Nah, Abdurrahman bin Muljam dan kawan-kawan yang disebut Khawarij itu keluar dari kelompok atau sop Sayyidina Ali. Tidak setuju. Bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali. Ini yang luar biasa. Nah, maka oleh sebab itu, jangan sampai beda penafsiran, merasa paling benar, menyalahkan penafsiran orang lain. Otak itu merasa benar. Ini kelompok-kelompok Khawarij atau neo-Khawarij. Apa? Kalau di otaknya itu pemahaman agamanya merasa benar, yang berbeda dengan dirinya salah semua. Nanti berani kepada ucapan. Bilang kafir, bilang ahli bid'ah kepada orang lain. Lalu yang terakhir, berani dengan kekerasan tangan. Itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Baik, ini sangat seru sekali. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Kita lanjutkan kajian kali ini tentang terorisme atas nama Islam. Kalau kita lihat proses orang menjadi teroris ini mungkin bisa lama waktunya ya. Tapi nggak mungkin juga. Ternyata dalam rekrutmen orang menjadi terorisme dulu menggunakan secara kolektivitas ya. Jadi omongan-omongan sekarang cepat canggih. Mereka menggunakan media sosial saja. Connectivity. Jadi rekrutmen cepat, apalagi pas COVID itu banyak sekali yang terpapar radikal. Mungkin Kiai Miftah dalam tadi menyampaikan bahwa hukumnya haram. Antisipasi apa yang dilakukan MUI dalam aksi terorisme atas nama Islam gitu? Silakan Kiai. Terima kasih. Di tahun 2021 MUI juga mengadakan istimewa ulama di Jakarta waktu pasca COVID ya. Salah satu keputusannya adalah jihad dan khilafah dalam konteks negara Republik Indonesia. Ada beberapa poin-poin penting di situ. Yang pertama tadi menanggapi memperkuat apa yang disampaikan Syekh, bahwa al-imamah atau kepemimpinan adalah sesuatu yang dinamis, bukan yang qat'i. Artinya dia masalah dhonniyah. Di situ ada perbedaan pendapat. Intinya bahwa siasah atau kepemimpinan atau al-imamah itu adalah tujuannya dua. Satu adalah hirasatuddin, menjaga keluhuran nilai-nilai agama. Dan yang kedua adalah siasatud dunya, mengatur urusan dunia. Bentuknya itu boleh macam-macam. Dinamis ya? Dinamis. Ada khilafah, ada kesultanan, demokrasi, ada emirat, ada demokrasi, banyak ya? ada republik. Itu termasuk hal yang mukhtalafun fi. Kita punya satu kaidah. La yungkaru al-mukhtalafu fi wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Kita harus membangun toleransi terhadap sesuatu yang diperselisihkan. Tetapi sesuatu yang sudah menjadi keputusan konsensus tidak boleh di situ. Gitu ya. Ini salah satu sikap juga dari MUI ya. Iya. Tapi sebenarnya Syekh, tadi Syekh menjelaskan secara rekam jejak kita bahwa dalam Islam itu pernah terjadi pada masa sahabat. Kalau saya lihat nih saya juga pernah beberapa kali interaksi dengan orang-orang teroris itu. Kenapa mereka mau ikut menjadi teroris itu? Dimulai dari krisis jiwa tadi sih. Krisis jiwa dimulai dari tidak sepaham dengan politik, ekonomi, dari rumah tangga. Sebenarnya dalam kontribusi tasawuf dalam menyelesaikan ini bagaimana sih? Ya, jadi tadi disampaikan bahwa Nabi ketika dalam periode Mekah, ayat-ayat yang turun itu adalah ajaran-ajaran tasawuf. Sabar terhadap ocehan orang-orang kafir. Kemudian idfa billati hiya ahsan, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu semua ajaran-ajaran yang mulia dan ajaran tasawuf. Maka kita hadirkan ajaran tasawuf sebagai ujung tombak dalam dakwah. Jadi dalam dakwah itu seperti Nabi membina terlebih dahulu adalah jiwanya. Jiwa yang bersih, jiwa yang halus, jiwa yang peka, jiwa yang terkoneksi dengan Allah, baru nanti kaitan dengan hukum. Makanya kapan tadi adanya perintah perang? Nah, jadi kalau kita lihat di para ulama sepakat bahwa dibolehkannya perang itu, di mana ayatnya adalah udzina lilladina yuqatalun bi annahum zulimu. Diperintahkan atau diizinkan perang itu karena mereka diperangi alasannya. Kenapa diperangi itu orang yang dizolimi? Mulai di situ setelah di Mekah, di Madinah, Nabi diperintahkan untuk berperang. Kenapa? Karena selalu diperangi. Itu ayatnya. Nah, maka perintah perang itu dalam Islam tidak bersifat membuka diri, tetapi bersifat menahan diri, menjaga. Begitu di dalam ajaran Islam. Jadi Nabi Muhammadlah yang memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ala syirki karena perbuatan syiriknya. Wah, ini yang luar biasa. Pemahaman yang salah kaprah, menyelisihi tafsirnya para ulama, tafsir yang mu'tabar. Kalau Nabi dituding yang memerangi orang kafir karena kekafirannya, yang memerangi orang musyrikin karena syiriknya. Pantas kalau
ada orang-orang yang fobi dengan Islam karena Islam rajin memerangi. Islam melakukan perluasan wilayahnya dengan mengangkat senjata. Padahal kembali kepada ajaran Islam bahwa Islam sekalipun berperang karena diperangi, orang yang diperangi karena dizolimi. Dan ternyata jaringan-jaringan internasional seperti Al-Qaeda, apa yang mereka baca dan jadikan pedoman dalam melakukan peperangan, salah satunya kitab ini. Kitab inilah salah satu yang dijadikan rujukan. Mereka berani berperang, tapi yang diperangi saudaranya, yang muslim. Atas nama jihad tadi. Itulah terorisme atas nama Islam. Kalau kita bilang Khawarij. Jadi Khawarij di zaman modern. Ini adalah kitabnya. Jadi kita harus membuka kitab yang sebenarnya, referensi rujukan yang sebenarnya, supaya kita tidak menuding siapapun juga. Kita bahas, kita kaji secara ilmiah. Ternyata ini jadi akar. Ini jadi persoalan munculnya tindakan teroris atas nama Islam di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah hari ini, termasuk di Indonesia. Ini sanksi dengan cara membunuh itu agak ngeri-ngeri sedap ya Bu ya. Orang berbuat syirik bunuh, berbeda paham kafir. Ini mungkin tugas MUI gimana deh? Ya, ada satu poin penting juga dari Istimewa Ulama 2021 bahwa posisi MUI adalah wasati, moderat. Artinya menolak anggapan pandangan bahwa tidak ada jihad di dalam Islam. Ada, tapi kapan waktunya? Itu. Dan juga menolak bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk berjihad. Itu kita tolak juga. Jadi jihad itu ada jihad bil lisan. Di saat perang ya pakai senjata. Dan hukumnya bisa fardu ain jika pemerintah mengumumkan harus berperang. Ada jihad bil lisan itu seperti Syekh Fatur Rahman. Bagaimana mendakwahkan. Intinya adalah li'i'la'i kalimatillah. Menegakkan syiar agama Islam. Ada jihad bil amwal. Dengan harta. Termasuk boikot produk Israel. Sekarang ini. Ini bisa kita lakukan sebagai bentuk jihad kita. Yang ketiga adalah jihad bisilah tadi, dengan kekuatan power senjata itu bisa kita lakukan dalam keadaan darul harbi di saat peperangan. Jadi kalau kita menyelesaikan kasus teroris ini kan banyak sekali perangkat-perangkat yang harus diajak kolaborasi ya saya. Pemerintah, ulama. Karena repot juga, materi seperti ini kalau disampaikan ke kelas awam ini gampang sekali kan. Apalagi top down gitu, halal haram. Beda kalau kita dalam tradisi pesantren ya, diberikan asupan-asupan yang ini menurut ulama begini. Bagaimana dalam menyikapi ini saya? Ini banyak sekali bukan ulama ya, tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Islam berbau ajaran-ajaran yang kriminal gitu saya. Yang pertama kita harus meluaskan pemahaman agama kita. Jadi kalau kita itu sebenarnya harus bersyukur agama kita itu. Bayangkan, pertama, sumber ajaran utamanya Quran otentik. Tidak ada yang meragukan satu ayat pun, satu huruf pun. Jadi ini satu anugerah dari Allah. Di mana agama kita itu punya rujukan, punya sandaran, punya sumber ajaran yang di mana sumbernya itu otentik. Terjaga dan terpelihara bahkan sampai hari kiamat. Satu itu. Yang kedua, ada sunnah Nabi, ada hadis-hadis Nabi. Ada kutubus sittah, kutubus tis'ah. Ini yang menjaga dan memelihara keaslian dari hadis-hadis Nabi kita. Maka para ulama hadis tampil di situ. Yang ketiga, hadirnya para ulama, terutama ulama tafsir. Karena Nabi tidak menafsirkan semua ayat Quran. Alasannya pertama, karena Quran ini adalah berlaku sampai hari kiamat. Kalau Nabi menafsirkan semua ayat, selesai. Tidak butuh lagi para mufasir ulama di situ. Sehingga dengan tidak semua ayat ditafsirkan oleh Nabi, ada persoalan-persoalan kesenian yang datang yang harus dijawab oleh Al-Quran. Maka menjawablah para mufasir yang ada pada setiap zamannya. Kemudian,
Itu yang namanya kitab para ulama, Pak Kiai. Kayaknya mungkin nggak bisa menghitungnya. Judulnya aja kita nggak bisa menghitung. Ulama dari setiap disiplin keilmuan, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu-ilmu alat atau ilmu pengantar, usul fikih, ilmu balaghah, begitu lengkap dalam Islam. Dan hadirnya para ulama di setiap zaman. Artinya, jangan dibalik referensi kita luas, otak kita sempit. Ya Allah, mubadir amat itu. Mubazir amat. Di kepala kita hanya kelompoknya saja. Padahal di luar sana telah hadir para ulama yang menjadi khajanah Islam. Gudangnya ajaran Islam yang luas. Nah, makanya model dari ajaran teroris itu pertama, tadi ya, menyempitkan cara berpikir. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih, masih dalam pembahasan terorisme atas nama Islam. Tadi kalau kita dengar penjelasan dari kedua guru kita, kira-kira ibu-ibu tertarik nggak menjadi teroris? Amin amin Bu ya. Ini bukan hanya merusak properti ya, merusak jiwa, membunuh orang itu, saya kira itu bukan manusiawi ya. Nah nanti ibu-ibu sudah mempersiapkan pertanyaan? Sudah ya? Ya ini ibu-ibu sudah nggak sabar nih Syekh, pertanyaan apa ini? Mungkin sebelum ibu-ibu boleh tampilkan VT terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ansori dari Malang, Jawa Timur. Mohon izin saya bertanya berkaitan tentang saat ini maraknya tentang terorisme. Bagaimana cara merubah opini masyarakat tentang terorisme itu bukan orang Islam saja. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merubah opini, paradigma, sentimen gini gimana sih caranya sih? Ya, kita ini sebetulnya perang ya informasi, Ghazwatul Fikr, peperangan informasi, publikasi seperti itu. Ya kita sebagai muslim terus pelajari agama kita, jangan termakan dengan hasutan, jangan termakan tadi juga dengan ocehan seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idha khotabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha rahman itu ketika berjalan merendahkan dirinya, tawadu, kemudian ketika orang-orang kafir melemparkan ocehan, ucapan-ucapan yang kebencian, maka balaslah dengan salam, ya selamat, gitu. Begitulah ajaran tasawuf hadir di periode Nabi ketika berada di Mekah. Jadi kesabaran dalam menghadapi isbir ala ma yaqulun, kita sabar dalam menghadapi ocehan orang kafir, ini harus selalu kita bangun. Maka dalam ilmu tasawuf itu kita mengembalikan bagaimana jiwa ini harus benar-benar dilatih. Ya, coba kalau kita lihat atlet, ada perenang, ada sepak bola, semua kan karena dilatih. Bisa cepat larinya, cepat renangnya, karena semua terlatih. Itu yang fisik. Nah, kita punya komponen yang sebetulnya lebih hebat, lebih mulia, namanya ruh atau kolbu. Nah, dalam ilmu tasawuf ada yang disebut riyadhah, melatih kolbu. Ibu ucapkan 33 kali tasbih, tahmid, takbir setelah sholat fardu itu untuk melatih kolbu, supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah, jangan henti-henti basahi lisanmu zikir kepada Allah. Ini ibu yang hadir, senang ngomongin duit, baju atau Allah? Duit. Jangan malu-malu ibu, kok gak apa-apa. Kalau ibu ngomongin pakaian nggak habis-habis berjam-jam, basah lisannya. Tapi kalau udah nyebut subhanallah baru 11 sudah gimana? Nah, ini kita evaluasi, berarti kolbu kita ini lemah. Ya, kolbu kita lemah, kolbu kita berpenyakit, sehingga bahwa kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Nabi itulah qutul qulub. Ya, kata Abu Thalib Al-Makki, seorang sufi yang ada di abad ketiga Hijriah, itu menyebutkan bahwa
tasbih, tahmid, takbir, tahlil, solawat, itu semua adalah qutul qulub, makanan pokok dari hati kita. Coba kita setiap hari berapa kali makan yang pokok? 3 kali, belum bakso. Belum bakmi. Ya Allah. Nah, itu makanan jasmani kita. Yuk kita perhatikan makanan kolbu kita supaya kesabaran kita bertambah, syukur kita tambah kuat, tawakal kita kepada Allah tidak rapuh. Bahkan ujungnya cinta kita kepada Allah tumbuh di kolbu seperti para sahabat, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ayat itu ditujukan kepada para sahabat ketika itu. Mereka adalah yang sangat asyaddu, sangat cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada suatu, suka menyebutnya. Zikir itu adalah kenikmatan. Nah, kita sudah nikmat atau malas-malasan? Ayo kita muhasabah, kita evaluasi. Jadi ini edukasi bagi umat, bagi muslim adalah ayo kita kaji Islam yang sempurna. Ilmu tauhidnya, fikihnya pun dengan 4 bab besar, kemudian tasawufnya dari tazkiyatun nafs, pembersihan hati, kemudian tahliyah, bagaimana makom-makom sabar, syukur, ridho, tawakal, mahabbah itu tumbuh dalam kolbu kita. Sehingga pada ujungnya ghoyatut tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, al-akhlakul karimah. Seperti Nabi diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ujung dari tasawuf itu akhlak yang mulia. Bukan berarti berpaling dari manusia, menjauh dari manusia. Justru ghoyatut tasawuf al-akhlakul karimah. Bukankah ini ya tema besar yang dibawakan diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, akhlak yang paripurna, akhlak yang keluar dari hati, bukan akhlak yang formalistik, bukan akhlak yang gimana tuh Ustaz Bayu yang supaya banyak orang yang milih itu apa namanya? Pencitraan. Itu bukan akhlak, itu casing namanya itu. Jangan tertipu dengan casing. Tapi akhlak tuh mau di tengah malam, ittaqillah haitsuma kunta, takwa kepada Allah. Orang nggak lihat sedang tidur, tapi dia takut kepada Allah, tidak mau berbuat dosa. Kenapa? Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi. Ini tasawuf. Sehingga jauh dari ajaran terorisme atas nama Islam. Akhlak karimah, akhlak yang mulia, yang menjadi hiasan hidupnya. Begitulah contoh Nabi kita, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang indah. Jadi disimpan, dikunci dalam otak Ibu ya, bahwa misi dari Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak. Jadi cok lagi tadi saya, banyak yang terjerumus dalam terorisme itu adalah orang yang krisis jiwanya. Gini-gini. Masuk ke Rasul, pingin masuk surga cepet-cepet dengan yang murah. Yang murah ya. Bunuh diri. Gak mau, dia harus sabar, tawakal, ridho, sholat malam, baca. Gak mau, dia pingin masuk surga buru-buru megang kuncinya dengan cara bunuh orang gitu. itu korban instan kita itu, Chef. Masyarakat kita yang suka-suka instan begitu. Pertanyaan pertama buat ibu-ibu jamaah. Silakan Ibu. Pertanyaan pertama, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri dari Majelis Taklim Ashifa Sunter, Jakarta Utara. Izin saya bertanya. Ya, silahkan Mbak. Kenapa istilah terorisme identik pelakunya orang Islam? Bukankah Israel juga teroris? Mohon pertanyaannya Syekh. Mohon jawabannya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Miftah atau Syekh? Kiai Miftah dulu ya. Tadi saya akan menanggapi. Sebenarnya pelaku terorisme ini apa hanya Islam doang atau banyak yang lain? Gimana Kiai Miftah? Iya, ini dilema ya. Dilema ya. Agama Islam itu jauh dari kata teror ya. Karena Islam itu cinta damai. Tetapi ini perlu introspeksi kita bersama. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki diri kita. Kalau kita sudah baik, insya Allah semua orang akan menganggap kita baik. Bagaimana kita memperbaiki diri? Ya salah satunya adalah dengan belajar ya.
memperbanyak pengetahuan dan keilmuan. Bagaimana kita bisa menjadi moderat kalau kita nggak mengetahui ada di situ perbedaan pendapat. Kita bisa mencela orang karena kita nggak tahu ilmunya. Itu persoalan. Persoalan yang lain adalah tadi karena umat Islam sekarang dalam posisi yang tidak kuat, sehingga sesuatu yang mestinya jauh dari sifat Islam, yaitu damai, tapi dicap ke dalam agama Islam. Karena posisi kita lagi lemah-lemahnya. Maka oleh karena itu kita harus memperkuat diri kita dengan belajar yang kuat, dengan ekonomi yang kuat, dengan politik yang kuat, sehingga tidak ada lagi yang menghinakan agama Islam. Menghindari konflik internal juga ya. Ini betul, ya. Kita menyelesaikan konflik internal ini nggak selesai nih saya. Gimana saya? Mungkin saya mau menambahkan? Iya. Udah selesai ya? Ya, jadi bukan hanya Islam Bu ya. Mungkin bisa jadi orang yang melakukan tindak kekerasan itu juga teroris ya. Ini saya sebutkan saja ya, misalkan di Myanmar, di Inggris, itu banyak sekali, nggak hanya Islam. Islam ini korban aja sebenarnya. Silakan yang kedua, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Majelis Taklim Asy-Syifah Sunter, Jakarta Utara. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Dari penjelasan Syekh tadi, saya menuliskan satu pertanyaan. Di zaman sahabat Nabi juga banyak pelaku teror yang disebabkan oleh kepentingan politik, seperti pembunuhan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, di saat ini orang-orang yang menjadi lawan politik itu apakah bisa dikatakan teroris juga? Mohon penjelasannya, Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas momennya saya habis pilpres nih saya. Gimana nih saya? Ya gini, jadi kan tadi sejarah ada Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij atas nama Islam, atas nama ayat Allah takfiri ya, mengkafirkan Sayyidina Ali. Demikian juga dari si politik ya, kepemimpinan Islam ada Utsman bin Affan. Benar, Utsman bin Affan di setengah kepemimpinannya dicurigai, dianggap nepotisme, yang diangkat gubernur-gubernur dari keluarganya, begitu. Ya, kemudian demo, terus demo, sampai pada hari satu malam ada yang naik ke atas atap, kemudian dibunuhlah Sayyidina Utsman bin Affan ketika sedang membaca Quran. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa ya? Kepemimpinan itu luar biasa. Jadi kepemimpinan itu memang mengandung kekuasaan, popularitas, dan tentu harta ya, kekayaan. Itu dibalik kekuasaan. Makanya kalau tidak berhati-hati dengan kekuasaan, wah itu luar biasa bahayanya kemana-mana. Maka sih seharusnya orang-orang yang kemudian akan menjadi pemimpin nasional di daerah itu harusnya memang orang-orang yang akhlaknya benar-benar terlatih, kemudian jiwa amanahnya, kepercayaan itu terjaga, tidak berani mengkhianati. Jadi kalau kita punya contoh dalam panggung sejarah politik ya dunia Islam tuh ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Abdurrahman Abdurrahman bin Auf. Abdul Aziz misalnya. Itu contoh-contoh terbaik. Jadi kalau orang yang sudah terlatih jiwanya, jangankan memakan miliaran ya, 1 rupiah pun tidak akan sanggup untuk memakannya. Kenapa? Karena Allah Maha Ar-Raqib, Maha mengawasi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. 1 zarah ukuran baik atau buruk akan dihisab, akan dipinta pertanggungjawaban, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya bagaimana jiwanya terlebih dahulu. Makanya orang berkata kalau pinter intelektualnya tapi bodoh hatinya, jahat hatinya, itu jauh lebih berbahaya. Ya. Jauh lebih berbahaya. Maka oleh sebab itu, ayo kita introspeksi diri dan ini Pak Kiai, bagaimana tasawuf ini supaya kita bumikan. Bagaimana supaya orang membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran najis-najis maknawinya. Contoh penyakit hati itu huburi asah, cinta dengan kedudukan. Terus hubul jah, cinta dengan pengagungan, penghormatan.
Itu semua penyakit hati. Baik. Dan itu akan merusak tatanan sosial kita. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami. Masih bersama kami dalam program Serambi Islami, masih dalam sesi tanya jawab. Tanya yang ketiga, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Mezarni dari Majelis Taklim Asyifa, Sunter, Jakarta Utara. Mau bertanya saya, hukuman apa yang tepat bagi seorang teroris? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Kiai Miftah gimana nih? Saya kalau lihat di Indonesia kan, ya orang terorisme kan ke Nusa Kambangan ya. Iya. Nusa Kambangan saya lihat itu orang-orang sana, orang yang Napiter itu, saking kuat doktrinnya, di penjara juga dia nggak mau kembali ke NKRI itu. Gimana itu? Mungkin MUI bisa memberikan saran hukuman apa ini kira-kira ya buat Napiter ini? Iya, makasih Ibu ya. Pertanyaannya luar biasa, susah dijawab. Susah dijawab. Karena bahaya nih, Kiai. Nanti kalau tahu jawabannya nanti dipraktekin nanti. Gimana nih, Kiai Miftah? Ya, di hasil Istimewa Ulama 2003 itu kan mengkategorikan terorisme sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Tetapi hukuman apa yang tepat itu kan tergantung tingkat teror yang ditimbulkan ya, serta dampaknya. Apakah ada pembunuhan atau tidak? Nanti kaitannya dengan hukum positifnya. Ya, hukum positifnya. Kalau membunuh sampai berapa orang berarti nanti kan ada hukumnya tertentu ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagian orang yang mencuci otaknya ini. Nah, itu yang harus dihukum itu. Ini. Yang dihukumnya itu tuh. Aktor utamanya ini yang perlu digali dan ditangkap saya kira. Dan itu tugas pemerintah. Dan pemerintah kita apresiasi sudah bekerja luar biasa dengan tim Densusnya ya. Densus BNPT Ini kita apresiasi. Di tahun ini, awal tahun itu ada puluhan bahkan ratusan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah bertaubat kembali ke NKRI. Kembali ke NKRI, alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu juga hatinya gitu saya. Semoga aja ya. Nahnu nahkum bidzawahir. Kita menghukumi yang nampak saja. Iya, nampak saja. Dan di 17 Agustus kemarin tim dari Kementerian Agama bekerjasama dengan Densus 88 itu bersilaturahim ke pesantren yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Di sana dilakukan upacara bendera 17 Agustus, instruktur upacaranya dari teman-teman Kementerian Agama. Ya, jadi korban-korbannya setelah dia kembali ke NKRI kan perlu dibina juga. Dibina juga. Ini menarik kalau di Lamongan itu ada satu kafe yang di semuanya itu petugasnya Napiter semua itu. Betul, itu menarik ya. gitu ya. Betul ya. Di Paciran itu. Iya ya. Kalau nanggapin hal ini bagaimana saya? Orang Napiter gini saya. Mantan juga. Ya, memang pemikiran teror dan dari pemikiran, pemahaman itu harus dilawan juga dengan pemahaman. Ya, jadi bagaimana mengembalikan ya pemahaman-pemahaman yang radik, pemahaman-pemahaman yang keras itu menjadi lentur sesuai dengan sifat dan tabiat daripada ajaran Islam. Jadi karena kan mereka punya hati. Kalau kami melihat dari pandangan ilmu tasawuf, hatinya harus disentuh. Mungkin mereka melakukan teror atau masuk ke dalam kelompok terorisme itu karena miskin, karena kesenggangan sosial, atau karena melihat misalnya pemerintah yang nggak jadi panutan gitu kan, bisa jadi banyak, atau mungkin juga kiai yang nggak jadi panutan menurut mereka. Nah ini sebetulnya kita perbaiki semua lini, semua aspek, semua sektor kita perbaiki. Jangan sampai di situ ada yang menjadi ruang dijadikan alasan mereka direkrut lalu menjadi teroris. Gitu. Jadi kita bersih semua. Ulamanya harus jadi teladan, jadi panutan, imamnya, pemerintahnya yang adil, yang juga mengayomi yang fakir, yang miskin, yang renggang antara kaya dan miskin, ada medianya, sehingga mereka tidak ada ruang, tidak ada satu alasan untuk berbuat seperti itu. Karena banyak kan, bukan hanya mereka itu banyak dibuat alasan. Misalnya pemerintahnya tidak adil lah gitu kan. Akhirnya mereka nggak menjadikan pemerintah itu adalah sebagai mitra dalam membangun bangsa dan negara. Termasuk juga kiainya
mungkin tidak ramah, mungkin tidak mengayumi mereka, yang pada gilirannya mereka tidak menjadikan ulama sebagai panutan dalam hidupnya. Kalau dalam proses pertengahan mereka itu, kalau rekrutmen itu mereka menganggap bahwa negara kita ini bukan negara Islam. Nah itu, jadi pengen negara kita ini harus berbasis Islam. Itu yang menjadi puncak rekrut mereka itu. Masih ada pertanyaan Ibu yang masih ada janggal atau apa? Unek, silakan Ibu cerita aja. Gimana Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriah dari Majelis Taklim Ashifa, Sunter, Jakarta Utara. Mohon izin bertanya Syekh Kiai. Ya, silakan. Saat ini umat Islam berperang dengan Israel. Dengan media sosial kita bisa mengetahui bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita dengar itu merupakan peperangan. Apakah usaha kita ini bisa disebut dengan jihad fisabilillah? Bagaimana pandangan perspektif Islam yang hakiki mengenai hal ini? Terima kasih, syukron atas jawaban Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya sangat mengakar sekali. Inilah, jadi kondisi hari ini, ketika kita lihat Timur Tengah, ada Israel, ada Libanon, ada Gaza, ada Iran, itu adalah gambaran titik terlemah umat Islam. Kenapa Israel berani melawan ada Gaza, ada Iran, itu adalah gambaran titik terlemah umat Islam. Kenapa Israel berani melawan bukan satu negara, bisa melakukan peperangan invasi bukan kepada satu negara, karena melihat kondisi umat Islam yang lemah. Makanya Al-Quran menyebutkan wala tafarraqu. Kenapa lemah? Karena intinya satu, perpecahan. Tidak ada kesatuan. Kalau kita melihat gini, susahlah kalau kita bahwa umat Islam ada satu pemimpin gitu, yang menaungi semua. Mungkin susah, bukan mustahil, tapi susah panjang. Tapi ada satu yang bisa kita lakukan sebagaimana metode Quran. Apa? Membangun ukhuwah persaudaraan. Persaudaraan tapi merasa saudara. Nah kita lihat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini sabab nuzulnya turun kepada Aus dan Khazraj, dua kelompok kabilah yang ada di Madinah. Bahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini sabab nuzulnya turun kepada Aus dan Khazraj, dua kelompok kabilah yang ada di Madinah. Sebelum datang Nabi selalu berperang. Yang ini kalah, ini menang, silih berganti seperti itu. Setelah Nabi datang ke Madinah, mereka kita berbeda-beda. Kelompok ini cara pandangnya beda-beda. Tapi kalau hatinya jinak, kalau hatinya bersatu, merasa saudara, perbedaan itu tidak dipandang sebagai permusuhan. Jadi yang pertama adalah hati. Fa'allafa baina qulub, bukan afkar, bukan pikiran. Tapi yang Allah jinang sebagai permusuhan. Jadi yang pertama adalah hati. Fa'allafa baina qulub, bukan afkar, bukan pikiran. Tapi yang Allah jinakan tuh hati terlebih dahulu. Timbullah kasih sayang. Fa'allafa baina qulub fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jinakan tuh hati terlebih dahulu. Timbullah kasih sayang. Fa'allafa baina qulub fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jadilah kalian bersaudara. Nah, kalau kita merasa saudara, pasti perbedaan-perbedaan itu dipandang sesuatu yang menjadi khazanah, menjadi luasnya dari pemahaman dari ajaran agama kita. Jadi yang pertama nih yang harus kita lakukan, semua umat Islam yang beda-beda madhabnya, bahkan beda dari sisi ormas-ormasnya, ayo kita sama-sama membuat saudara kita, membuat persaudaraan dalam Islam. Walaupun berbeda-beda pimpinannya, beda-beda madhabnya, beda-beda ormasnya. Kalau hati kita merasa Muslim adalah saudara kita, walaupun beda madhabnya, kita akan
membangun persaudaraan itu akan menyembunyikan aibnya, tidak akan membongkar aibnya. Jadi seperti itu. Jadi kita yang harus bangun, kalau belum bisa membangun persatuan, maka kita bangun persaudaraan. Sebab persaudaraan nggak mesti harus ada dalam satu kepemimpinan, satu madhab. Kalau ini bisa dilakukan, maka kita akan punya kondisi umat Islam ini izzah mulia. Sehingga tidak akan disepelekan oleh mereka. Mereka tidak akan berani menyerang, berani menumpahkan darah kaum muslimin karena kita punya kekuatan. Apa? Uhuah persaudaraan. Nah, maka kita melihat seperti itu. Kita jangan untuk melakukan lalu tindakan yang terdekat, saudara kita, keluarga kita, kampung kita, halaman kita. Tapi itu jadi ukuran Israel itu. Tapi tindakan kita ada di sini. Ayo kita bangun. Sebelum kita diserang oleh siapapun juga, tapi itu jadi ukuran Israel itu. Tapi tindakan kita ada di sini. Ayo kita bangun. Sebelum kita diserang oleh siapapun juga, kita telah melakukan sebuah ukhuwah persaudaraan di antara umat Islam. Sehingga yang ada adalah persaudaraan, yang adalah kasih sayang, bukan kebencian, apalagi permusuhan. Ini kampanye dari Syekh ini. Kita harus ada persatuan dan persaudaraan ya Syekh ya. Saya melihat dalam kasus Israel Palestina ini, walaupun kita tidak ikut berperang, tapi ada ada aspirasi kita bersatu. Yang namanya humanisme atau kemanusiaan itu akan tetap menang. Jadi insya Allah akan Palestina akan menang. Oke. Mungkin ada tambahan? Dikit ya. Kiai Miftah silakan. Ya, makasih Ibu Asria ya. Tahun 2023 MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap rakyat Palestina. Hukumnya adalah wajib. Wajib karena Palestina juga pertama kali yang mendukung kemerdekaan kita. NKRI. Simbiosis jadi. Iya. Dan Muslim dengan satu yang lainnya adalah seperti ibarat bangunan yang saling menguatkan. Maka bentuk dukungan yang bisa kita wujudkan dalam membantu rakyat Palestina adalah dengan segala menguatkan. Maka bentuk dukungan yang bisa kita wujudkan dalam membantu rakyat Palestina adalah dengan segala daya upaya yang kita punya. Kalau kita punya kekuatan politik, maka dilakukan dengan diplomasi politik. Diplomasi politik. Kalau kekuatan senjata jelas kita kalah. Iya kalah. Israel tuh bandel karena apa? Bandel karena dukungannya kuat. Dukungannya kuat. Ya. Kalau nggak bisa dengan diplomasi politik, dan kita apresiasi Bu Menteri Luar Negeri kita luar biasa ya. Oh, iya. Kemudian kalau nggak bisa dengan diplomasi politik ya dengan ekonomi. Setidaknya kita tidak membeli, mengkonsumsi produk-produk yang mendukung Israel. Belilah produk tanah air ya. Produk tanah air. Kalaupun nggak bisa, masa nggak bisa ya? Berdoa untuk keselamatan dan kemenangan rakyat Palestina. Itu dukungan paling terakhir itu Ibu ya. Nggak bisa sama sekali ya doa lah. Iman. Ya. Baik, terima kasih. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam penghujung acara, yaitu kesimpulan, muhasabah, dan doa bersama. Mungkin terlebih dahulu kita akan dengarkan kesimpulan dari Kiai Miftah terkait tema kita kali ini. Silakan. Terima kasih pemirsa TVRI yang budiman, bahwa Islam adalah dinus salam, cinta perdamaian, cinta keselamatan. Maka jangan sampai kita rusak citra agama Islam dengan perilaku-perilaku yang malah merendahkan agama Islam. Jangan sampai kita menyebarkan agama Islam dengan cara yang salah, dengan bentuk teror. Kalau kita melakukan dengan cara kekerasan, dengan cara meneror, orang akan lari dari agama kita. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Orang kalau kita dai kita suka mencemooh, suka mencaci maki, maka semakin banyak orang tidak simpati terhadap agama Islam. Maka mari kita introspeksi diri agar perilaku kita, ucapan kita, tingkah laku kita tidak kontra dengan ajaran agama Islam. Ya, silakan saya. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
Dan Nabi yang terakhir diutus punlah Nabi Rahmah, Nabi yang membawa rahmat bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk. Begitu besarnya peran Nabi kita untuk membawakan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hindari ya pemahaman-pemahaman yang mengandung ajaran-ajaran radikal atau terorisme. Seperti tadi disampaikan, ada satu kitab Kasfu As-Subuhat mengajarkan bahwa Nabi memerangi orang kafir karena kekafirannya. Nabi Muhammad memerangi orang musyrik karena kesyirikannya. Itu adalah salah kaprah. Carilah tafsir yang mu'tabaroh bahwa sepakat para ulama, Nabi SAW berperang karena diizinkan berperang karena diperangi. Itu catatan pentingnya. Jadi Islam adalah ada ajaran perang tapi bersifat defensif, tidak ofensif. Nah maka oleh sebab itu, mari pelajari Islam sampai ke isi batinnya. Batin dari Islam atau hakikat Islam. Maka itulah dengan belajar ilmu tasawuf, saya akan menemukan esensi Islam yang sesungguhnya. Rahmat yang sesungguhnya, kasih sayang yang sesungguhnya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ibadah itu adalah bukan taklif, bukan pembelengguan, tetapi ibadah itu adalah rahmat terbesar bagi umat manusia. Maka ujungnya adalah goyatul cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama cinta dan agama rindu. Itulah esensi daripada ajaran Islam. Esensi ajaran Islam yang tidak mungkin dihapus sampai kapanpun, yaitu adalah cinta, kasih sayang, dan damai. Saya kira teroris itu orang yang salah paham, mungkin pahamnya yang salah. Bagaimana cara memperbaikinya adalah belajar dengan guru yang memiliki kapabilitas, kompatibel, yang memiliki ilmu yang basic yang kuat, memahami Al-Quran yang baik dan sunnah yang dengan baik. Terima kasih Syekh atas ilmunya. Terima kasih Kiai Miftahul Huda sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Terima kasih Ustaz Deden, Ustaz Mula. Ibu-ibu masih semangat? Pengen belajar lagi tidak? Nanti minggu depan ke sini ya. Tapi jangan jadi teroris Bu ya. Ajarkan anaknya, cari lingkungan yang baik, tandemkan paham agama yang baik. Semoga generasi kita akan memperbaiki citra Islam yang baik di mata dunia. Terima kasih para pemirsa yang di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji secara khusus tentang ilmu tasawuf. Wallahu yufqina bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang hadir studio, mari pejamkan kedua matanya. Khudu wa tazallul, merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan muhasabah, kemudian berdoa kepada Allah dengan hati yang penuh keyakinan, hati yang merasa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, waktu terus bergulir tanpa henti. Sementara ketika kita ada dalam kandungan ibu usia 120 hari atau 4 bulan, telah Allah tetapkan ajal kematian kita. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, bukan ber-20 hari atau 4 bulan. Telah Allah tetapkan ajal kematian kita. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, bukan bertambah umur kita. Tapi hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita. Mari kita muhasabah apa yang kita lihat oleh mata kita selama ini. Apakah Quran atau yang lainnya? Apa yang kita ucapkan selama ini? Apakah nasihat? Apakah kalam yang baik, zikir, atau sebaliknya? Ini semua sudah tercatat oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Kita ketika kita menemukan keburukan dan kesalahan lewat muhasabah ini, segeralah kita bertobat kepada Allah. Nabi bersabda, ajilu bitaubah qoblal maut. Segeralah bertobat kepada Allah sebelum ajal kematian tiba. Persiapkan kematian itu, jangan sampai mati kita sia-sia, mati kita mendadak tanpa persiapan. Nabi menyebutnya istidadul lil maut qabla nuzuliha. Persiapkan kematian dengan banyak bertobat, bersihkan diri, bersihkan hati, kemudian amal soleh yang ikhlas sebelum datang ajal kematian. Sebab kematian adalah satu kepastian dalam kehidupan ini. Nabi menyebutkan zikrul maut kafa bihi mau'idho. Ingat kematian
membuat cukup pembelajaran berharga. Kalau kita benar-benar menghayati kematian, tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Ruh akan dikeluarkan dari jasad kita. Maka kita akan benar-benar mendapatkan pembelajaran yang cukup, pembelajaran berharga. Bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas setelah kematian ini. Maka oleh sebab itu, mari di ujung kehidupan ini, ibarat waktu sudah mendekati waktu maghrib. Mau apa lagi yang kita cari? Mau apa lagi yang kita kejar? Kejarlah Allah, carilah ridho Allah. Dengan amal soleh yang ikhlas, dengan segera setiap hari bertobat kepada Allah. Itulah dalam rangka mempersiapkan supaya kematian kita menjadi kematian yang indah. Malaikat yang akan mencabut nyawa, salam terlebih dahulu dan mempersilahkan untuk memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa khdul man khadalal mu'minin wa ahlik a'da'aka wa a'da'ad-din ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serabi Islami